Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini hari Minggu tanggal 10 November 2024 ya. Saya sekarang berada di salah satu guest house atau penginapan di Puncak Pas ya. Tepatnya Puncak Pas Bogor. Ya, seperti di video sebelumnya ada ya perjalanan saya menuju Puncak Pas ya, ke puncak pakai motor listrik ya. Alhamdulillah sampai tujuan, dan ini mungkin ke puncak yang ke-5 atau ke-4 kali ya dari setahun ini saya menggunakan Boxer ya. Untuk kendala-kendala yang saya alami selama setahun ini ataupun pengalaman saya selama setahun menggunakan Boxer ini, saya nilai 8,5 dengan segala kelebihan dan kekurangan sih menurut saya ya. Tentunya semua barang nggak ada yang kelebihan tanpa ada kekurangan, pasti semuanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Untuk kelebihan yang bisa teman-teman dapat ketika teman-teman menggunakan Boxer itu, yang paling pertama adalah teman-teman nggak beli bensin ya. Diduga capek mengantri, pemotor nekat serobot antrean hingga terjadi perdebatan. Kedua, baterai dari Polytron ini irit ya. Dia bisa menempuh jarak sampai 130 km. Mungkin kalau dengan menggunakan mode D ya. Kemudian juga teman-teman bayar pajaknya murah. Kemudian yang keempat, harga motornya itu terbilang murah dibanding motor bensin ya. Saya kemarin menggunakan dapat subsidi di tahun 2023, harganya 13.500.000. Jadi ini 1 tahun saya menggunakan Boxer, karena saya menggunakan Boxer itu tepatnya di tanggal 18 November 2023. Sekarang tanggal 10 November 2024 dan saya masih menggunakan Boxer. Artinya Boxer ini pasti banyak penggemar dan peminatnya ya. Kalau saya perhatiin ya, belakangan kesini juga di jalan udah banyak yang menggunakan Boxer, karena ya di samping kekurangannya yaitu yang pertama adalah shocknya yang keras baik depan dan belakang. Udah pernah saya ganti tapi nggak pairnya, cuman oli dari shock depannya aja yang saya ganti. Terutama memang shock depan, karena saking kerasnya shock depan itu jadi sedikit bergetar ya. Tapi buat saya sih ketika saya waktu ganti oli itu memang rada lumayan enak ya. Nah, dalam 1 tahun saya menggunakan Boxer ini nggak banyak ya saya rombak, karena memang sengaja saya mau tahu kemampuan motor ini 1 tahun dengan produk original dari pabriknya ya. Paling aksesoris luar doang ya, nggak sampai dalam. Yang pertama ini visor ya, ini visor NMAX kayaknya. Saya beli di toko online. Kemudian ada holder buat konten ya, 2 holder ini ya. Kemudian untuk mendirikan holdernya butuh stang ya Pak, batang stang yang menghubungkan antara stang kiri dan stang kanan supaya holder ini bisa berdiri seperti itu guys ya. Untuk bagian depan juga tadi saya bilang cuma sekali doang ganti oli dari shocknya ya, dan nggak ada lagi yang saya tambahkan ya. Kemudian bagian belakang juga shock belakang nggak saya ganti, ban juga belum saya ganti, rem juga belum saya ganti, dan belum di remap juga ya. Kendala-kendala yang saya alami selama setahun menggunakan Boxer ini ya ada di video-video sebelumnya ya. Salah satunya ketika sudah di 8 bulan pemakaian, throttle-nya ini bermasalah, pecah ya. Jadi untungnya masih 8 bulan, masih garansi. Jadi
saya klaim di Polytron Service Center yang ada di cabang Selipi. Ada di video saya sebelumnya, itu gratis guys, nggak dikenakan biaya. Kemudian apalagi ya, untuk kendala nggak ada. Kemudian footstepnya ya, karena memang teman-teman mesti beli bracketnya kayaknya di online shop ada, untuk supaya pengendara atau yang diboncengin itu nyaman, kita juga nggak kesodok kaki dia gitu dari belakang, sehingga nyaman lah intinya. Untuk shocknya memang sedikit keras ya, itu bisa diatasi lah dengan teman-teman mengganti shock. Ada shock PCX ya, teman saya ada juga yang menggunakan PCX, katanya lebih nyaman. Atau mengganti per dari air-racking yang harus dipotong dulu pernya, terus diganti oli shocknya ya, itu juga jadi lumayan sih menurut pengalaman teman-teman ya. Jadi selama menggunakan Voxari ini saya hampir 5 kali ya ke puncak dalam setahun ini, 5 atau 6 kali, saya kurang lupa ya. Yang jelas artinya Voxari ini bisa diandalkan ya, karena Jakarta Puncak masih oke lah, masih oke. Kalau teman-teman mau jarak jauh kan teman-teman bisa membeli fast charging, jadi casnya bisa lebih cepat, setengah jam atau 1 jam bisa jalan lagi kayak gitu. Nah itu salah satu kelemahan dari menggunakan motor listrik ya, kita nggak bisa langsung jalan seperti motor bensin, diisi bensin langsung jalan ya, kita harus berhenti dulu nunggu baterai itu penuh ya, baru jalan lagi ya. Itu seni lah menggunakan motor listrik. Aksesoris yang berikutnya saya beli juga ini ya, dudukan buat anak di depan nih, ada di Shopee, teman-teman bisa beli ya. Gak banyak sih saya rombak. Oh iya, dalam 10 bulan ya, waktu pakai 10 bulan Voxari itu, ini joknya udah nggak bisa dikunci lagi. Jadi jok saya ini ya udah kebuka begitu aja ya, itu mungkin menjadi suatu kelemahan atau kekurangan dari Voxar itu sendiri. Jadi mesti mungkin bisa diperbaiki ke depannya, baik untuk dudukan, untuk joknya tuh, pengunci joknya, throttle-nya ya, kemudian shocknya, kemudian apa lagi ya, ya udah cukup segitu. Kalau itu dibenahi oleh Polytron, wah luar biasa. Apalagi dengan tidak menambah biaya, atau nambah biayanya nggak terlalu banyak lah. Pasti banyak yang menggunakan motor listrik. Ya mungkin teman-teman yang masih ragu menggunakan motor listrik itu bingung ya, kalau rusak itu mau kemana, kemudian ngecasnya ribet atau bingung ya. Kalau saya sendiri sih, saya nggak dijadikan beban yang seperti itu ya, biasa aja sih. Jadi penilaian saya dalam 1 tahun pemakaian Voxar ini oke. Nilai dari saya itu untuk Polytron 8,5 ya. Yang 1,5-nya itu untuk kekurangan-kekurangan yang menurut saya masih worth it untuk digunakan, apalagi di perkotaan seperti saya yang Senin sampai Jumat kerja dan malamnya ada aktivitas. Jadi oke, kecuali buat teman-teman yang sering touring jauh ya, memang sedikit merepotkan kalau menggunakan motor listrik. Tapi sesekali untuk touring aja kita bisa pakai fast charging ya, kalau teman-teman masih mau nunggu motornya dicas gitu. Tapi kalau itu menjadi kendala buat teman-teman ya, ini balik lagi kepada teman-teman, bisa menggunakan motor bensin ataupun mobil ya untuk jarak jauh, seperti itu sih ya. Karena saya juga bukan salesnya, ini disclaimer ya, karena murni pengalaman pribadi saya dalam menggunakan Polytron Voxar ini. Banyak kendalanya, termasuk juga salah satunya ada memang momen-momen di puncak itu tanjakannya curam ya. Kalau jalan raya puncak dari Bogor ke Cianjur insya Allah aman, tapi kalau untuk jalur-jalur dalam seperti yang Cisarua ataupun Paseban ataupun Cilember itu
pernah saya uji ya, ada di konten saya sebelumnya, memang nggak kuat untuk boncengan, tapi kalau untuk sendiri itu kuat ya, menggunakan mode S ya kalau untuk tanjakan. Nah, untuk jalan raya puncak ini saya uji coba kemarin itu menggunakan mode D, walaupun di Masjid At-Ta'awun itu kecepatannya 25 km per jam, sangat lambat sekali ya, tapi ya memang itu saya mau tahu aja apakah mode D ini nggak kuat dalam tanjakan jalan raya puncak. Ternyata kuat, apalagi mode S. Cuman kalau teman-teman ke puncak jangan heran kalau motornya itu mengalami overheat ya. Kemarin saya 2 kali indikasi M berkedip menandai bahwa mau overheat, tapi saya labas terus sampai saya tujuan dan terjadi overheat ya. Cuman indikasi mau overheatnya ada karena seringnya kita menanjak ya, mungkin dinamonya itu panas ya, jadi ada indikasi bahwa mesti berhenti sebenarnya ya, mesti berhenti dulu baru nanti lanjut lagi ya. Di bawah happy aja ya, buat saya udah bagus ya, tinggal kekurangan sedikit aja. Mungkin ini saja dari saya. Nantikan konten-konten berikutnya. Yang belum subscribe dulu ya, like dan komennya. Kalau ada yang kekurangan dari apa yang saya ucapkan bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya jawab sesuai dengan pengalaman yang saya alami menggunakan Polytron Voxar selama setahun ya. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.